أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Nahmaduhu ta'ala wa nashkuruh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita masih melanjutkan di surat Al-Insan, di mana surat ini banyak bicara tentang penghuni surga dan bicara tentang kenikmatan-kenikmatan surga. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di ayat ini bahwa penghuni surga adalah al-abrara. Innal abrara, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang berada dalam kebaikan. Kebaikan berarti apa yang Allah firmankan di Al-Baqarah. Walakinnal birra man amana billah, dan seterusnya. Kebaikan itu adalah mereka yang ada keimanan, yaitu rukun iman. Kuat keimanan dia kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, takdir. Sangat kuat keimanan mereka terhadap 6 poin ini. Sisi amalnya mereka tunjukkan dengan mengerjakan keislaman yang terlihat pada ketauhidan dia kepada Allah. Kemudian salat, zakatnya, puasanya, hajinya. Kemudian terlihat dari muamalah dia, bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat, menepati janji, penuh kebaikan dengan sesama, sabar atas berbagai macam keburukan yang menimpa dirinya. Inilah namanya albir, yaitu kebaikan. Mereka yang hari-harinya dan kesehariannya, umurnya memang untuk kebaikan yang seperti ini. Untuk itu, orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan balasan surga. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmat surga pada surat Al-Insan ini yang telah kita bahas pada beberapa ayat.
Pada ayat yang ke-19 ini, kembali Allah menjelaskan nikmat-nikmat lain dan juga menjelaskan begitu agung kenikmatan surga itu. Allah mengatakan pada ayat yang ke-19, wa yatufu alaihim. Yatuf ini artinya senantiasa mengelilingi mereka. Mengelilingi mereka. Artinya senantiasa melayani mereka. Siapa mereka ini? Alaihim. Penghuni surga. Artinya mereka penghuni surga ini dilayani. Full pelayanan. Dan senantiasa pelayanan itu ada di sekitarnya dia. Tidak pernah dia ini kosong dari yang namanya pelayanan-pelayanan ini. Kalau kita dilayani ini enggak selalu, enggak setiap saat, enggak setiap jam, dan tidak setiap detik. Enggak mungkin kita dilayani setiap detik. Orang sakit pun tidak akan dilayani setiap detiknya. Tapi penghuni surga akan selalu dilayani dan dia tidak akan lepas dari yang namanya pelayanan. Siapa yang melayani para penghuni surga ini? Disebutkan di ayat ini Allah berfirman wildanun. Wildan. Banyak yang bernama Wildan. Wildan, para ulama mengatakan ini bentuk jamak. Artinya dari bentuk tunggalnya adalah walid. Walid itu tunggal. Kalau banyak namanya wildan. Walid ini siapa? Walid itu adalah as-saghir, anak kecil, atau seseorang yang berada dalam usia kecil. Walid disebut walid yaitu berasal dari akar kata atau berasal dari bentuk kata fa'il yang bermakna dalam bahasa Arab itu artinya hiperbola. Yang maknanya dia selalu berada dalam usia anak-anak. Selalu berada dalam usia anak-anak. Wildan berarti model begini banyak. Ya, banyak modelnya. Berapa jumlahnya? Allah tidak menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas banyak mereka ini. Wildanun. Kenapa kok disebutkan anak-anak? Para ahli tafsir sampai ada yang mengatakan karena mereka yang berada dalam usia ini adalah orang-orang yang paling pas untuk melayani. Jadi dilayani itu paling enak sama anak-anak. Kalau yang melayani sama-sama tua, ngelihat aja males jamaah. Jadi para ulama mengatakan, kenapa kok disebut anak-anak? Karena usia itulah usia memang melayani dia. Dan paling enak dilayani itu adalah dilayani oleh anak-anak. Wildanun, anak-anak. Mukhalladun. Mukhallad ini artinya kekal. Anak-anak ini dibikin kekal. Maksudnya apa?
nggak akan dewasa. Dia akan selama-lamanya jadi anak-anak. Kecil lagi enggak, tambah gede juga enggak. Begitu aja usianya selama-lamanya. Para ulama tafsir melempar sebuah pertanyaan. Siapa mereka ini? Mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini mereka adalah anak-anak kecil yang wafat. Anak-anak kecil belum balik yang wafat. Mereka lah anak-anak kecil penghuni surga. Subhanallah. Tapi pendapat yang dikuatkan adalah ini anak-anak kecil yang memang khusus Allah ciptakan di surga. Memang ini adalah anak-anak kecil yang Allah ciptakan khusus di surga. Disebutkan di surat At-Tur juga ayat 24. Wa yatufu alaihim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'um maknun. Selalu melayani mereka ghilman. Di sini disebutkan ghilman. Bentuk jamak dari ghulam. Anak-anak kecil. Ini pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Seperti Ibnu Qayyim, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah. Bahwa mereka ini adalah anak-anak yang memang khusus Allah ciptakan di surga. Sebagaimana Al-Hurul 'Ain, bidadari, pendapat yang paling kuat adalah mereka adalah perempuan yang memang Allah ciptakan di surga. Berarti anak-anak kecil yang wafat belum balik, iya dia di surga juga. Perempuan-perempuan di dunia yang mukminah, dia juga masuk surga. Berarti ada perempuan penghuni surga yang dimana dia berasal dari dunia. Manusia, perempuan yang mukminah. Dan ada perempuan yang disebut dengan Al-Hur Al-'Ain. Sehingga para ulama pun kayak Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin mengatakan wanita di dunia yang beriman, mukminah, dia masuk surga, dia pun akan menjadi bidadari surga. Sebagaimana anak-anak kecil yang beriman, dari keluarga yang beriman, mereka masuk surga. Jadi ada yang anak-anak kecil yang wafat di dunia, dan ada anak-anak kecil yang memang Allah ciptakan di surga. Menunjukkan kenikmatan surga yang begitu sempurna, jemaah. Dan mereka diciptakan untuk apa? Untuk jadi khodamah. Apa khodamah? Para pembantu, para pelayan. Allah ciptakan anak-anak kecil ini. Sebagaimana Allah ciptakan bidadari-bidadari itu untuk menjadi khodamah, para pelayan-pelayan bagi para penghuni surga. Ini menunjukkan kenikmatan yang sangat sempurna. Mereka dilayani, minum mereka akan dilayani oleh anak-anak kecil ini. Makan mereka akan dilayani oleh anak-anak kecil ini.
Apapun kebutuhan mereka akan dilayani oleh anak-anak kecil ini. Semua kebutuhannya. Makanya dibahasakan dalam Al-Quran dengan kata yatuf. Seperti orang apa? Tawaf. Nggak akan berhenti orang tawaf di Ka'bah itu. Mereka pun tidak akan berhenti melayani penghuni surga ini. Berapa jumlah yang melayani satu orang? Allah menyebutkan gilman, wildan, banyak. Jadi satu orang bisa dilayani oleh banyak dari anak-anak penghuni surga ini, jemaah. Minuman-minumannya disebutkan di surat Ar-Rahman bahwa mereka akan membawa apa? Gelas. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Mereka akan membawa bi akwab, gelas-gelas gede, gelas yang besar. Wa abariq, teko-teko. Wa ka's, dia akan membawa gelas-gelas kecil yang berisi minuman keras. Lihat kalau disebut kata ka's berarti maknanya apa? Gelas yang berisi minuman keras. Ini anak-anak ini siap melayani, menuangkan. Makanya la yusaddauna anha wala yunzifun. Kalau diminum nggak pusing, nggak mabuk. Siap dilayani oleh mereka-mereka ini. Subhanallah. Idza ra'aitahum, kalau kamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud kamu di sini adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu wahai Rasulullah sallam melihat mereka, siapa mereka ini? Wildan. Jika kamu wahai Rasulullah sallam melihat anak-anak kecil yang di surga ini tadi, dengan aktivitas dia yang setiap saat, setiap detik sibuk melayani sang majikan, yaitu para penghuni surga ini. Kamu melihat mereka ini. Dari sisi apa? Tubuhnya, gantengnya, putihnya, ketampanannya. Dari sisi jumlahnya. Hasibtahum, kamu akan mengira bahwa mereka itu adalah ibarat, kamu akan melihat mereka itu kayak lu'lu'an. Tahu lu'lu' jemaah? Mutiara, berlian. Kamu akan melihat berlian putih, mengkilat, mansura, yang digelar. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada mutiara yang asli, Anda pegang begini, kemudian Anda lihat, okay? Dengan mutiara, dengan jumlah yang banyak, lalu Anda gelar mutiara itu di tempat yang terbuat dari emas atau perak. Mana yang lebih indah? Nggak tahu Ustaz, karena nggak pernah ngelihat. Ya benar jawabannya memang. Mana yang lebih indah? Anda melihat berlian di tangan sama Anda melihat berlian digelar di piring atau nampan yang terbuat dari emas dan perak. Mana yang lebih kelihatan lebih indah? Yang digelar di piring perak emas ini. Kenapa? Akan terlihat lebih hidup dia. Lu'lu'an mansura. Anda akan melihat anak-anak kecil ini kayak berlian yang digelar. Lihat indahnya bahasa Al-Quran.
berlian, nggak sampai di sini, tapi berlian mansura, berlian yang digelar. Sehingga terlihat apa? Bercahaya di mana-mana. Dia bersinar dia. Itulah anak-anak kecil. Artinya apa? Wajah mereka, ketampanan mereka, itu susah Anda bayangkan. Karena ketampanan mereka itu ibarat cahaya. Dan mansur dikelar. Artinya apa? Mereka ada di mana-mana. Digelar. Sehingga menjadikan tempat itu semakin apa? Semakin indah, jemaah. Dipenuhi, ini sudah indah. Tapi adanya anak-anak ini tambah indah dia. Tambah indah sekali. Digelar di mana-mana, tambah indah itu pemandangan. Dengan cahaya-cahaya muncul dari anak-anak kecil ini. Berapa jumlahnya? Wallahu a'lam. Ada di mana-mana kok mereka. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan para pembantu surga. Pembantunya aja begini, jemaah. Bagaimana dengan surganya? Ya kan? Bidadari nemenin. Makanya disebutkan dalam hadis setiap laki-laki itu dapat 2 bidadari. 1 bidadari surga, 1 bininya. Kata istrinya, ye ketemu laki. Ya kalau nggak mau ya udah jangan di situ. Iya kan? Ya kalau nggak mau jangan, ya jangan di situ. Kemana? Nggak tahu. Tempatnya cuma 2. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Jadi inilah kenikmatan yang luar biasa. Lalu Allah mengatakan, wa idza ra'aita, lalu jika kamu melihat mereka lagi, yaitu anak-anak kecil ini, tsumma ra'aita, kemudian kamu lihat lagi. Berarti suruh melihat berapa kali? Yakin 2. 3 kali. Pertama, idza ra'aitahum hasibtahum. Kemudian Allah mengatakan apa? Wa idza ra'aita tsumma ra'aita. Kalau kamu melihat, kemudian kamu lihat lagi 3 kali. Maksudnya apa? Benar suruh melihat 3 kali? Apa maksudnya? Kalau saya bilang, Mas, lihat dia, Mas. Sudah, Ustaz. Lihat. Udah, Ustaz, lihat. Maksudnya apa? Perhatikan dengan benar. Pelototin, Mas. Ya. Lihat. Pasti akan kamu tahu. Jadi suruh ngelihat dengan detail, sedetail-detailnya. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan melihat kenikmatan dan kekuasaan yang begitu besar. Allahu Akbar. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Para ulama tafsir mengatakan, yang dimaksud dengan ini adalah kita ini suruh benar-benar memperhatikan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di surga. Di mana kenikmatannya itu sempurna. Min si'ati duriha. Rumah-rumah yang ada di surga. Istana-istana yang ada di surga. Itu adalah istana yang sangat-sangat luas sekali. Di surga ada disebutkan dengan bahasa kemah. Jangan dibayangin kemah kayak kemah kita.
Tidak, itu kemah surga yang sangat luas sekali. Pohonnya aja perjalanan sekian ratus tahun kita tidak akan ketemu ujungnya. Nah, kemahnya. Ini pohonnya. Berjalan sekian ratus ribu tahun menggunakan kuda perang, tidak akan ketemu ujungnya di mana. Lah kemahnya, Pak. Batang pohon sama kemah lebih luas mana? Hah? Kemah. Lah kalau pohonnya aja begitulah, kemahnya seberapa? Itu kemah. Rumah. Allah sebut rumah. Rasulullah SAW sebut rumah. Rasulullah SAW sebut istana. Allah sebut istana surga. Sangat luas sekali. Taman-tamannya, sungai-sungainya, tajri min tahtihal anhar. Istana-istana surga itu di bawahnya bukan tanah, tapi di bawahnya apa? Sungai ngalir. Terus pondasinya pakai apa? Ngapain kamu pikirin? Subhanallah. Kebun-kebunnya, makanan-makanannya, buah-buahannya. Di mana makanan-makanan surga itu Anda minta, maka makanan itulah yang akan datang menemui Anda. Buah-buahan di surga Anda menginginkan, maka wadaniyatun alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Buah-buahan ketika penghuni surga ini menginginkan, maka rantingnya ini yang datang menghampiri dia. Subhanallah. Minuman wa yufajjirunaha tafjira. Di mana dia mau, dia bisa memancarkan air minum dari tempatnya dia. Dan dia akan dilayani oleh anak-anak kecil itu semua. Inilah kenikmatan surga, jemaah. Subhanallah. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalian akan melihat, inilah namanya nikmat yang sebetulnya. Inilah namanya mulkan kabira, kekuasaan yang besar. Kalau kita melihat ini semua, apalah artinya kenikmatan dunia? Ya kan? Berarti kenikmatan dunia ini benar kata Allah di dalam Al-Quran, kenikmatan yang menipu. Kekuasaan yang ada di dunia juga kekuasaan yang menipu. Benar kata Rasulullah SAW, inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Anzalaha fid dunya rahmah wahidah. Yang Allah turunkan di bumi ini cuma 1%. 99 rahmat Allah taruh semuanya di surga. Jadi kalau dibanding dengan surga, tidak ada artinya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di kitab Syarah Mumti' ketika bicara tentang haji, beliau membahas satu kisah begitu. Kemudian melewati sebuah hadis Rasulullah SAW. Lalu beliau mengambil satu faedah yang luar biasa. Jika kalian menginginkan satu kenikmatan duniawi, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma la aisha illa aisyul akhirah.
baca doa ini, kata Nabi. Kalau Anda membaca dari hati dan tulus, maka keinginan Anda akan sirna. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada yang namanya kehidupan. Kehidupan yang benar itu di akhirat. Di surga nanti. Jadi, manusia yang terlena dengan naim, kenikmatan dunia, disebut di dalam Al-Quran dengan manusia apa? Zaluman jahula. Ini bahasa dengan susunan fa'ul. Fa'ul itu hiperbola. Zalum berarti apa? Zalim banget gitu jemaah. Jahul berarti apa? Iya, kalau dialeknya orang Jawa Timur, goblok. Udah bahlul ya pol, jahul. Buduk banget sudah jemaah. Kenapa? Anda milih 1%, Anda tinggalkan berapa? 99%. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Memberikan makna pula jemaah, ini surga. Padahal surga ini apa? Makhluk, ciptaan. Sudah mulkan kabira, kekuasaan yang luar biasa. Mulkan kabir. Manusia tidak akan bisa membayangkan seperti apa. Tidak akan bisa otak manusia. Menunjukkan bagaimana dengan zat yang menciptakan. Bagaimana dengan zat yang menciptakannya? Gimana coba? A'zam. Jauh dan jauh dan jauh lebih sempurna lagi kekuasaannya. Inilah Allah. Lahul asma'ul husna. Lahus sifatul ula. Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna kebaikannya. Allah yang punya sifat-sifat yang sempurna, maha tinggi. Ini makhluknya. Bagaimana dengan zatnya? Bagaimana dengan kholiknya, penciptanya? Untuk itu, faedahnya lagi dari ini jemaah. Putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Jangan sampai kita putus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu luar biasa. Surga yang seperti ini adalah rahmat Allah. Bagaimana zat yang memiliki sifat rahmat? Bagaimana dengan zat yang memiliki kasih sayang ini? Lantas, apakah kita putus asa dengan zat yang seperti ini? La tayasu min rauhillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita berdosa, jangan putus asa dari rahmat Allah akan ampunannya. Kita ditimpa musibah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kita bertaubat, jangan putus asa dari rahmat Allah. Apapun pada diri kita, jangan putus asa dari rahmat Allah. Surga, mintalah surga. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai mengatakan, apa ia pantas diri saya masuk surga yang seperti itu, Ustaz. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Ada sahabat yang gak pernah sholat sama sekali, tapi masuk surga. Kok bisa? Iya, karena memang gak sempat sholat. Ya, baru masuk Islam, wafat, belum adzan. Kan belum sempat sholat kan? Anda sudah sempat sholat berkali-kali.
Jadi jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai mengatakan, ya pantas saya masuk surga yang seperti ini. Jangan terucap itu. Apa iya Allah mengampuni dosa-dosa saya? Kenapa Allah menguji saya dengan musibah-musibah yang seperti ini? Kemarin ada yang WA saya bercerita tentang temannya. Ustadz, teman saya sakit terus dia bilang gini, nyesel saya masuk Islam. Nyesel saya masuk Islam. Kalau memang saya seperti ini, ngapain saya masuk Islam ya? Coba saya berada di agama saya dulu, pasti saya akan dirawat oleh dewan gereja, diurusin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lupa dia bahwa dulu pendekar itu ketika mau jadi pendekar juga nggak ada yang nolong jemaah. Dia ditolong ketika sudah jadi pendekar. Begitulah ujian. Nggak boleh saling minta tolong, kan gitu kan. Tapi sebetulnya ketika dia berjalan pasti ada yang menolong. Siapa itu? Allah. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Inilah na'iman wa mulkan kabira. Yang menciptakan siapa? Allah. Makanya selanjutnya Allah mengatakan aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabrak. Tadi cerita para pembantu. Kemudian menggambarkan begitu indahnya para pembantu sehingga menunjukkan nikmat surga yang begitu dahsyat. Sekarang cerita pakaian penghuni surga. Ya Allah, jemaah. Pakaiannya, kemudian cerita cincinnya, gelangi, wah. Ya, bukan batu akik tapi ini jemaah. Kemudian cerita ada minuman-minuman di sini. Lalu Allah tutup di ayat 22. Jadi kita dengarkan azan dulu, nanti kita lanjutkan sedikit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan para jamaah sekalian. Pengumuman untuk kajian besok, insya Allah kita akan kedatangan 2 orang syekh dari Kerajaan Arab Saudi. Insya Allah akan berlangsung 2 kali kajian. Yang pertama adalah ba'da asar dan kedua juga ba'da maghrib. Terbuka kedua kajian tersebut untuk umum ikhwan dan akhwat. Untuk yang ba'da asar, insya Allah kita akan kedatangan Syekh Profesor Dr. Tarhib Rabi'an Ad-Dusari Hafizahullah, yang insya Allah akan membawakan kajian bertemakan hakikat dakwah Rasul. Berikutnya yang kedua, ba'da maghrib, insya Allah kita akan kedatangan Syekh Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili Hafizahullah, yang insya Allah beliau akan membawakan kajian bertemakan ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah. Kedua kajian tersebut insya Allah akan ada penterjemah untuk membantu para jamaah sekalian memahami kajian yang akan disampaikan berbahasa Arab. Jazakumullah khairul jaza, barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan di ayat 21. Aliyahum, menutupi tubuh mereka. Ini menutupi badan mereka. Berarti posisinya di bagian mana? Luar. Ya, menutupi badan mereka, fisik ditutupi dengan ini. Sehingga di atasnya posisinya. Mereka ini penghuni surga. Thiyabu, pakaian. Ini bicara pakaian penghuni surga. Apa pakaian mereka? Sundus. Ya, Mbak Sundus. Ada namanya Sundus. Apa Sundus ini? Sutra yang tipis. Masya Allah. Khudrun. Bajunya ini
warnanya hijau. Sutra tipis dan bajunya ini berwarna hijau. Wa istabrak, ada dua bajunya. Sutra tipis dan sutra tebal. Istabrak ini sutra tebal. Subhanallah ya. Inilah baju mereka. Menunjukkan bahwa warna hijau ini warna pakaian penghuni surga. Wahullu, dan mereka dikasih perhiasan. Asawir, yaitu perhiasan-perhiasan min fiddah, dari perak. Kok perak, nggak emas? Ya kan? Bukan nawar, tapi nanya. Ayat ini bicara tentang al-abrar, yaitu orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini tidak bicara tentang al-muqarrabun. Penghuni surga itu ada dua. Al-abrar, yaitu yang disebut dengan ashabul yamin. Mereka masuk surga, tapi lewat hisab dulu. Hisab dulu, Pak. Tapi hisabnya hisab yang ringan. Yang kedua, al-muqarrabun, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Mereka masuk surga tanpa hisab. Kenikmatan yang Allah berikan kepada ashabul yamin dengan yang Allah berikan kepada al-muqarrabun beda. Dan itu dibedakan sangat jelas oleh Allah di surat Al-Waqi'ah. Dibedakan. Nah, perhiasan pun yang diberikan oleh Allah kepada al-abrar ashabul yamin, perhiasan perak. Sedangkan perhiasan yang diberikan oleh Allah kepada al-muqarrabun, masuk surga tanpa hisab, emas. Apa dalilnya? Di surat Al-Hajj ayat 23. Yuhallawna fiha min asawira min zahabin. Mereka dikasih perhiasan-perhiasan, yaitu perhiasan yang terbuat dari emas. Subhanallah jemaah. Inilah kenikmatan surga yang luar biasa. Wis tak apa-apa Ustaz, perak juga penghuni surga. Tapi kalau doa jangan gini, ya Allah kasih saya kenikmatan, kasih perak tak apa-apa ya Allah. Ya, jangan. Wasaqahum rabbuhum, lihat ini, dan Allah memberikan minuman kepada mereka. Syaraban, sebuah minuman tahuran, yang mensucikan mereka. Para ulama tafsir mengatakan, apa yang dimaksud syaraban tahura? Penghuni surga ketika pertama kali masuk surga, dia dikasih minuman. Minuman ini, kalau mereka minum, akan membersihkan sisa-sisa dari penyakit hati dia. Hasad, dengki, iri, apa penyakit-penyakit yang sisa-sisa kecil-kecil itu sudah akan bersih dengan minuman surga ini jemaah. Makanya disebut syaraban tahura. Bersih hatinya semua.
Sehingga cewek-cewek penghuni surga itu kalau minum, airnya kelihatan jalannya jamaah. Kretek, ya Allah. Loh katanya pakai baju memang. Begitulah. Gimana ya bayangin siapa yang nyuruh bayangin. Subhanallah. Inilah kenikmatan surga. Lalu Allah mengatakan inna hadza kana lakum jazaa. Inilah balasan buat Anda. Ya Allah. Inilah yang membuat orang beriman itu apa? Gunungku daki, lautanku seberangi. Digigit ikan hiu nggak apa-apa cuma. Yang penting masuk surga deh. Sudah apapun rintangan, gangguan, cacian, hinaan, apapun bentuk musibah, nggak ada artinya. Surga, jazaa. Inilah balasan. Wa kana sa'yukum, apa yang dimaksud sa'yukum? Jerih payah kalian, amal kalian, perbuatan kalian masykur. Apa masykur itu? Sudah Allah terima. Inilah tempatnya. Subhanallah jemaah. Di riwayat Imam Bukhari disebutkan hadis tentang hadis Abdullah ibnu Umar ya. Ini Abdullah bin Mas'ud. Apa isi hadis Bukhari ini? Tak bacain sedikit ya. Rasulullah SAW mengatakan, inni la'a'lamu akhira ahlin nari khurujan minha. Saya melihat orang terakhir yang keluar dari neraka. Terakhir dia keluar dari neraka, cuma dia ini sudah tuk keluar dari neraka terakhir dia. Wa akhira ahlil jannati dukhulan, dan dialah yang terakhir masuk surga. Subhanallah. Rajulun yakhruju minan nari kabwa. Dia keluar dari neraka, terakhir ini keluar dari neraka merangkak jemaah. Fayaqulullah. Lalu Allah berfirman, ini yang riwayat Bukhari, ringkas. Idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah berfirman kepada laki-laki ini, idhab fadkhulil jannah. Pergilah, masuk surga, kata Allah. Pergi dan masuk surga sana. Fayatiha. Lalu laki-laki ini atau si fulan ini bisa laki, bisa perempuan, wallahu a'lam, tidak disebutkan kelaminnya. Lalu si fulan ini berjalan menuju surga. Merangkak. Berjalan dia menuju surga, merangkak. Fa yukhayyal ilaihi annaha mal'a. Terbayang di pikiran dia penuh surganya. Loh, dia kan orang terakhir jamaah. Jalan merangkak, ya penuh sudah nih jamaah, udah full nih. Fayaqul, lalu Allah kembali berfirman, fadkhulil jannah, masuk sana, pergi masuk surga. Ya, penuh ya Allah. Penuh, masuk sana, kata Allah. Lalu Allah berfirman, fa inna laka mislad dunya. Kamu masuk surga sana, nanti kamu akan mendapatkan di surga seperti dunia. Mendapatkan di surga seperti dunia. Ya, temu warteg lagi dong. Dong seperti dunia kan? Seperti dunia. Tapi hadisnya ada kelanjutannya. Wa asyaratu amsalihah. Dan 10 kali lipat dari itu.
Berarti dapat berapa kali lipat? 11. Seperti dunia dan 10 kali lipat. Siapa dia? Yang terakhir masuk surga. Lalu dia, ini orang bicara. Taskharu minni au tathak minni wa antal malik. Ya Allah, engkau adalah zat penguasa. Apakah engkau ngeledek saya ya Allah? Kata Abdullah bin Mas'ud, Ra'aitu Rasulullah SAW dohik hatta badat nawajiduhu. Saya melihat Rasulullah SAW tertawa sampai gigi gerahamnya ini kelihatan terbahak-bahak. Lalu beliau mengatakan, inilah penghuni surga paling rendah. Ini siapa? Paling rendah ini. Abdullah bin Umar juga mengatakan, menyebutkan hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna adna ahlil jannah manzilatan. Penghuni surga yang paling rendah. Liman yanzuru fi mulkihi masirata alfai sanah. Yaitu yang paling rendah, dia melihat nikmat yang Allah berikan. Berapa kali lipat tadi? 11 kali lipat. Ini orang melihat apa yang Allah berikan kepada dia. Yang terakhir ini seperti orang berjalan selama 2000 tahun. Itu 11 kali lipat dunia. Dia melihat apa yang Allah berikan itu seperti perjalanan 2000 tahun lamanya. Yang turu ila aqsah kama yang turu ila adnah. Dia melihat yang paling atas seperti dia melihat yang paling bawah. Ini yang paling rendah. Loh, yang paling tinggi gimana? Subhanallah, jamaah. Inilah surga. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita semua penghuni surga. Semoga Allah kumpulkan kita, keluarga kita, orang tua kita, semuanya Allah kumpulkan di surga. Berarti surga itu memang ada. Dan surga memang disediakan untuk siapa? Al-abrar. Mereka-mereka yang berbuat ketaatan kepada Allah. Sifat-sifatnya sudah disebutkan, ciri-cirinya sudah disebutkan. Menjadi semangat untuk bertauhid, semangat beramal soleh, memiliki kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan menjadikan apapun musibah, rintangan di dunia ini tak ada artinya dibanding dengan kenikmatan surga. Tidak ada artinya semua. Apapun yang tertinggal dari kenikmatan dunia ini pada diri kita, nggak ada artinya dengan apa yang akan diperoleh oleh mereka di surga. Menjadi penyemangat buat kita. Menjadi kekuatan bagi kita semua. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Ana sampaikan. Semoga menjadi nambah iman dan semangat buat saya dan kita semuanya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Ada bertanya lewat online. Assalamualaikum Ustadz. Berdasarkan surat Al-Mujadilah ayat 22, Al-Mumtahanah ayat 4, bagaimana kita harus bersikap kepada anggota keluarga yang belum menerima ajaran-ajaran dalam Islam? Islam hanya sebatas identitas saja dan menjalankan syariat hanya sesuai dengan interpretasi dia.
yang seringnya melenceng jauh dari tuntunan Rasulullah SAW. Kalau dia dijauhi, bagaimana kita bisa menolongnya? Jamaah, Islam ini tidak mengajarkan kita untuk menjadi al-guju. Tidak. Islam tidak mengajarkan kita untuk menjadi tukang celah, tukang caci dan tukang hina. Islam mengajarkan kita untuk saling apa? Nasihati. Apalagi dia di sini disebutkan keluarga Anda. Berarti ad-dinu nasihat. Nasihati dia. Anda bisa nasihati oleh diri Anda sendiri. Anda bisa kirimin ceramah-ceramah singkat. Anda bisa kirimi tulisan-tulisan yang bagus. Anda bisa belikan buku-buku ringan yang bagus. Anda doakan dia kepada Allah. Semoga Allah memberikan hidayah. Kalau sudah Anda nasihati bolak-balik, masih terus bahkan musuhi Anda, ya minimal kita doakan dia. Semoga Allah memberikan hidayah. Dan tak perlu menjelek-jelekkannya atau membuka aib dia di hadapan orang. Kalau kita takut terkena keburukan dan kejahatannya, fahjurhum hajran jamila. Indahnya, tinggalkan dengan cara yang baik. Nah, lihat bahasa Quran. Tinggalin dengan cara yang baik. Karena kita takut terkena virus keburukannya dia, maksiat dia. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gak ada yang nanya? Alhamdulillah. Udah? Tidak ada? Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.